Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Giban Albiu Purwanto dengan NIM J500230127. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil mind map yang sudah saya buat mengenai sel dan epitel. Untuk mind mapnya seperti ini yang telah saya buat. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya tampilkan mind map saya dalam bentuk share screen. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai stereosilium. Jadi stereosilium itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu ada lamina propria yang fungsinya itu untuk tempat melekatnya jaringan epitel, karena jaringan epitel itu tidak dapat berdiri sendiri karena memerlukan bantuan untuk menyalurkan nutrisi, menyalurkan O2 untuk jaringan epitel tersebut. Jadi dia menumpang kepada jaringan lamina propria. Baik, lanjut saja untuk yang nomor 2 itu adalah epitel pseudostratificatum columnare. Itu ya epitel yang terdapat pada sel pada preparat stereosilium. Oh ya, untuk selanjutnya itu ada stereosilia. Jadi itu rambut-rambut. Bedanya itu jika misalnya silia yang biasanya pada hidung, pada organ lain itu kan bisa bergerak. Cuma untuk stereosilia ini rambut yang tidak bergerak, tidak bisa bergerak. Fungsi dari stereosilia itu untuk memperluas bidang penyerapan. Jadi dia itu menyerap zat-zat terikat dari epitel. Lalu yang selanjutnya itu adalah sperma dan lumen. Dan sperma dan lumen. Makanya untuk preparat ini itu berada di epididymis testis. Jadi makanya di sini ada sperma dan lumen. Dan lumen yang dimaksud itu adalah bagian yang putih ini. Bagian kosong, seperti kosong. Jadi sperma itu berada di bagian lumen. Jadi misalnya spermanya ini tidak ada, jadi ini bagian putih ini semua adalah lumen. Nah, untuk spermanya itu berada di daerahnya lumen, bisa dibilang seperti itu. Lalu selanjutnya adalah granulum zymogen. Di sini ada dua bagian, yaitu pars endokrim dan pars exokrim. Pengertiannya dulu, untuk pars endoktrim itu adalah sebagai penghasil hormon yang disalurkan melalui pembuluh darah. Hormon yang biasanya diproduksi itu adalah insulin, glukagon, dan lain-lain. Lalu untuk pars exokrim itu adalah penghasil enzim dan akan disalurkan hasil enzimnya itu melalui ductus atau seperti pipa-pipa yang ada di sini nantinya. Nah, ini tidak terlihat dari gambar, mungkin dari preparat yang asli nanti bisa terlihat. Lanjut saja, itu adalah musinogen. Pada musinogen itu ada fili industrial, yaitu ya dua ini, dan juga ada titik-titik musinogen. Pada titik musinogen seperti ini, titik musinogen, ini juga titik musinogen. Selanjutnya ada tetes lemak. Tetes lemak ini adalah pada jaringan lemak. Jadi ya untuk memperlihatkan yang ada di lemak-lemak tersebut. Untuk memperlihatkan untuk bisa melihat lemak melalui mikroskop itu diperlukan dicampuri pewarna He dan ditambah osmium. Jadi seperti ini, warna hitam-hitam ini adalah hasil pencampuran dari pewarna He plus osmium. Dan biasanya tetes lemak itu memiliki inti sel yang terdesak ke tepi. Kalau dari gambar ini memang tidak terlihat, tapi insya Allah jika melalui preparat secara langsung itu insya Allah bisa terlihat walaupun agak sulit. Nah, ini namanya vakuola. Lanjut saja, yaitu adalah macrophagocytus. Pertama di sini ada macrophagocytus itu tempatnya preparat ini itu didapat dari hepar, dari organ hepar. Jadi itu ada sinusoid di bagian sini. Sinusoid itu untuk membantu hepatosit mentransport sejumlah kecil molekul dari aliran darah.
Lalu di sini ada vena sentral. Di sini yang titik biru-biru ini adalah makrofag atau sel Kupffer. Lalu di sini juga hepatosit yang merah-merah ini, dan ini ada sitoplasma. Jadi pengertian dari sitoplasma itu adalah sebuah tempat yang masih bersih, anggapannya masih bersih, masih jernih, jadi seperti tidak ada apa-apanya. Oh ya, biasanya itu untuk mempermudah menghafalkan, jika preparat yang dilihat itu adalah preparat makrobegitus yang berada di hepar, itu biasanya itu bentuknya itu seperti matahari. Oke, untuk selanjutnya saja, dimulai dari atas. Ini adalah membrana basalis. Untuk membrana basalis itu sebenarnya itu bukan epitel, tetapi adalah jaringan ikat. Tapi jaringan ikat yang paling halus, jadi seperti mendekati gitu. Di sini itu ada glomerulus yang menunjukkan jika preparat membrana basalis itu didapat dari organ ginjal. Lalu di sini ada membran basalis yang warna oranye itu di sini itu. Jadi di luar paling luar di preparat basalis ini. Lalu yang bulat-bulat ini adalah epithelium simplex squamosum. Jadi epitel yang seperti bentuknya itu seperti bulir padi. Lanjut saja, ini ada epithelium simplex cuboideum. Preparat ini itu berada di tiroid. Jadi tiroid itu di kelenjar bagian tenggorokan seperti ini. Di sini ada epitel simplex cuboid. Lalu di sini ada folikuler, dan yang bagian di dalam kotak ini, yang bagian seperti agak-agak samar ini, itu adalah yang dinamakan massa koloid. Lalu untuk ini adalah folikel thyroid, dan bisa dilihat itu folikuler itu dia itu mengitari satu tidak bertumpuk. Ya, tapi terkadang itu ada di suatu tempat itu tuh folikulernya tuh bertumpuk banyak itu. Seperti ini, dan itu dinamakan parafolikuler. Oke, dilanjut saja. Itu adalah epithelium pseudostratificatum columnare. Untuk preparat ini itu berada di diambil dari organ testis. Nah, di tengah ini yang putih itu sebenarnya ada sperma. Lalu dari sini ke sini itu adalah epitel pseudostratificatum columnare. Jadi dari sini itu. Jadi yang bagian merah ini adalah namanya epitel pseudostratificatum columnare. Lalu di sini juga ada sterosilia, yaitu rambut-rambut yang tidak bisa bergerak. Di sini nih, tipis-tipis itu ya. Jadi yang bulat-bulat juga ini di sini dinamakan membrana basilis. Lanjut saja, ini ada epithelium stratificatum squamosum non cornificatum. Jadi untuk epithelium ini itu preparat ini tuh didapat dari esofagus, karena yang pertama itu non cornificatum itu artinya tidak bertanduk, dan stratificatum itu artinya tidak berlapis-lapis, dan squamosum itu artinya seperti bentuknya itu seperti bulat-bulat gitu. Epitelnya itu berbentuk seperti bulat-bulat. Di sini yang bagian ini itu adalah membrana basalis. Lalu di bagian yang di arsir ini adalah jaringan ikat submukosa. Lalu yang di bagian ini, sebenarnya di bagian ini semua yang putih ada titik-titiknya itu adalah epithelium stratificatum squamosum non cornificatum. Dilanjut saja, yaitu ada epithelium transitionale.
Oh ya, kembali lagi untuk ke epithelium stratificatum, squamosum non cornificatum itu nanti akan di bagian yang lain itu akan terdapat otot-otot. Itu ada dua otot. Yang pertama otot sirkular, yaitu otot-otot yang lebih bulat-bulat gitu, dan ada diteruskan misalnya ini sirkular. Nanti di sini tuh ada otot longitudinal, otot yang lebih panjang, lebih tipis, yang lebih panjang. Oke, selanjutnya aja itu ada epithelium transitionale. Di sini ada 3 bagian, yaitu ini jaringan ikat itu yang di bawah seperti ini. Ini itu adalah jaringan ikat. Lalu di sini yang bulat-bulat itu adalah epitel transisional. Jadi epitel transisional itu adalah epitel yang paling unik dikarenakan bentuknya itu seringkali berubah-ubah, tidak seperti yang lainnya seperti epitel squamosa, cuboid, dan columnare. Lalu di sini yang bagian putih-putih ini, di sini itu adalah sel permukaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai mind map saya tentang sel dan epitel. Saya meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang saya lakukan pada presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.